Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisnanda Dwi Aprianto, dosen program studi sarjana ilmu keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah pokok yang saya ambil yaitu fisiologi olahraga, fisiologi manusia, anatomi, dan kebugaran jasmani. Pada kesempatan ini, saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen dari Kemendikti Saintek tahun 2025. Yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran ini adalah mata kuliah fisiologi olahraga. Mata kuliah fisiologi olahraga merupakan mata kuliah fakulter di FIKK UNY dengan bobot 2 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini berisi tentang komponen-komponen kebugaran jasmani, sistem energi, respon dan adaptasi latihan, kemudian kelelahan dan recovery, aklimatisasi olahraga, serta olahraga dan gender, dan suplementasi dan doping. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui terkait dengan komponen-komponen fisiologi olahraga. Kemudian yang kedua, mahasiswa menguasai teori terkait dengan kebugaran jasmani, sistem energi, respon dan adaptasi latihan, utamanya pada kardiovaskuler, sistem respirasi, dan sistem muskular. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang kelelahan, recovery, aklimatisasi latihan, olahraga dan gender, serta suplementasi dan doping. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan student center learning dengan metode delivery, diskusi, case-based method, dan demonstrasi. Pembelajaran dalam mata kuliah fisiologi olahraga ini juga mengintegrasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan didukung dengan artikel-artikel yang telah dipublikasikan di skala internasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga perkembangan ilmu fisiologi olahraga ini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah fisiologi olahraga dengan materi respon dan adaptasi latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Apa kabar pagi hari ini? Ya. Baik, teman-teman mahasiswa, pada pagi hari ini kita sudah terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa disilakan. Terima kasih. Baik, teman-teman mahasiswa, untuk perkuliahan fisiologi olahraga pada semester ini kita telah memasuki pertemuan kelima. Sebelumnya kita telah belajar terkait dengan pengantar fisiologi olahraga, belajar tentang komponen-komponen kebugaran jasmani, belajar tentang sistem energi ATP, DPPC, kemudian sistem aerobik. Dan pertemuan kelima hari ini kita nanti akan mempelajari terkait dengan respon dan adaptasi latihan. Teman-teman, sebelum nanti kita membahas lebih banyak terkait dengan respon, adaptasi dan juga latihan, mungkin kita mengingatkan kembali pertemuan mata kuliah sebelumnya, karena sekali lagi fisiologi olahraga ini ada mata kuliah pendukungnya. Nanti kita akan membahas lagi terkait dengan fisiologi manusia, kita membahas terkait dengan anatomi, kita juga membahas terkait dengan kebugaran ataupun latihan. Nah, sekarang teman-teman masih ingat apa yang dimaksud dengan latihan? Mungkin ada yang ingin mengutarakan pendapatnya, mengingatkan kembali latihan, ya, Mas? Latihan itu aktivitas fisik yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan tertentu. Aktivitas fisik berulang-ulang ada tujuan. Teman-teman, kalau kita baca literasi atau literatur luar negeri, ketika kita bicara latihan, itu nanti teman-teman akan banyak menemukan arti-arti. Kalau saya tanya gitu, latihan itu kira-kira kalau dalam bahasa Inggris itu artinya apa? Atau di bahasa Inggris kan apa? Latihan. Ya. Training, Pak.
training. Oke, ada lagi? Exercise. Oke, training, exercise. Mungkin satu lagi ada yang ya. Oke, baik teman-teman. Untuk mempermudah kita belajar respon dan adaptasi, referensi yang saya gunakan adalah referensi luar. Karena mungkin kita tahu latihan itu artinya sama, tetapi di literasi internasional latihan antara exercise dan juga training itu berbeda dan nanti akan berdampak pada perubahan respon maupun adaptasi yang berbeda juga. Ya. Sekarang ya, di teman-teman sudah menjelaskan terkait latihan, sudah tahu latihan itu exercise ini sudah berubah. Sekarang saya coba jelaskan apa itu respon. Respon di sini diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada waktu seseorang melakukan exercise. Ya. Jadi bukan hanya melakukan latihan saja, tetapi exercise. Lalu kita harus tahu apa itu exercise. Di sini sudah jelas. Exercise itu latihan yang hanya dilakukan sekali. Jadi tidak berulang-ulang. Tidak salah yang disampaikan tadi. P itu nanti terkait dengan training. Kalau training itu apa artinya? Latihan yang dilakukan secara berulang-ulang, berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi nanti perubahannya tidak dalam bentuk respon, tetapi dalam bentuk adaptasi. Jadi teman-teman, untuk pertemuan hari ini nanti kita hanya fokus pada respon. Nah, sebenarnya respon dan adaptasi itu menyasar pada seluruh komponen organ tubuh kita. Ya, tapi dalam materi fisiologi olahraga ini kita berfokus pada 3 komponen: kardiovaskuler, respiratorik, dan juga sistem otot. Ya, tuh. Nah, teman-teman, ini adalah materi terkait dengan sirkulasi atau sistem sirkulasi. Ya, jadi kita tahu salah satu materi yang akan kita bahas dalam respon latihan adalah sistem kardiovaskuler. Ketika kita berbicara terkait dengan sistem kardiovaskuler ataupun kardiorespirasi, pasti nanti akan ada organ ataupun sistem organ yang bekerja atau berperan. Organ itu apa saja? Ada paru, Oke, ini pernah saya sampaikan di materi fisiologi manusia terkait dengan sistem sirkulasi. Mungkin ada teman-teman yang masih ingat katakan? Ya, saya katakan. Jadi ada namanya sistem respirasi. Nanti oksigen yang dihirup oleh tubuh itu nanti pertama masuk ke paru-paru, lalu nanti dari paru-paru itu dibawa ke bilik kanan, lalu nanti setelah dari bilik kanan, bilik kiri, misalnya dari bilik kiri, terus setelah itu dibawa ke oleh pembuluh darah vena, nanti dikeluarkan, dipompa oleh seluruh tubuh melalui aorta. Nanti dari aorta itu dibawa ada oksigen yang telah disalurkan itu nanti akan menghasilkan sisa-sisa dari CO2. Nanti CO2-nya itu setelah itu dibawa melalui bilik kiri, setelah itu nanti sisa darahnya itu nanti akan kembali lagi ke paru-paru. Ya. Masih ingat ya Pak Kevin ya? Ya, terima kasih Pak Kevin. Jadi teman-teman, tidaknya teman-teman untuk belajar fisiologi olahraga, ya, landasan materi terkait dengan fisiologi manusia masih ingat. Jadi secara singkat teman-teman, di sini nanti darah yang kaya oksigen kita hidup masuk paru-paru, dia akan pada alveoli atau alveolus, dan masuk ke alveoli kiri melalui vena pulmonalis, kemudian dari alveoli kiri ke ventriculari dan dipompa seluruh tubuh melalui aorta. Nah, di sini nanti oksigen akan digunakan oleh organ kita. Nah, kemudian ada proses pertukaran oksigen digunakan, CO2 dikeluarkan. Dan darah dari organ karbon dioksida diangkut ke
keseluruhannya dipompa kembali ke paru-paru melalui arteri pulmonaris. Proses itu terjadi terus. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, ketika kita bicara respon tadi ya, respon adalah perubahan yang terjadi ketika kita melakukan eksersis. Salah satu perubahan yang terjadi pada sistem jantung kardiovaskular adalah meningkatnya denyut nadi. Teman-teman, bisa kita coba teman-teman ya, kita coba ukur ya denyut nadi kita selama 1 menit. Nanti angka-angka dari saya teman-teman bisa meraba memulihkannya, bisa di belakang tangan dan yang dirasa kencang ya, tekanan ataupun detak jantungnya cukup keras ya. Bisa sudah diperoleh semua? Ya, bisa kita mulai. 1, 2, mulai. Cukup? Baik, ada yang di bawah 50? Ya, di bawah 60? Berapa? 58? Di mana? Ada yang 60 sampai 70? Di atas 100 ada? Tidak ada ya? Oke, jadi sekali lagi nanti kita akan coba praktek dan demonstrasikan terkait dengan latihan itu akan memberikan respon terkait peningkatan denyut nadi. Nah, teman-teman itu secara teori kita bisa 60 sampai 80. Jadi ada yang di bawah 40, nanti biasanya ada seseorang yang kemudian kenapa denyut nadi itu bisa meningkat? Karena adanya kebutuhan oksigen yang lebih untuk tubuh itu. Nanti kita pasti akan membutuhkan oksigen baik itu saat istirahat ataupun saat latihan, apalagi latihan dengan intensitas yang maksimal. Satu sisi dari kebutuhan meningkat itu tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan oksigen, tetapi juga untuk membuang syarat sisa. Kita latihan aerobik, ada pembentukan asam matat dan sebagainya. Dan salah satunya nanti akan meningkatkan. Nah, harga nanti bisa meningkat sampai denyut nadi maksimal. Masih ingat ya, denyut nadi maksimal ini adalah 220 nadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya pada sini yang kurang lebih pada seseorang yang normal dan ya. Nanti ketika latihan 1 menit saja di sini sudah meningkat. Meningkat bisa sampai 90. Latihan 2 menit ya, bisa meningkat sampai 130. Latihan ya, kurang lebih 10 menit ya, dengan intensitas tertentu ya nanti bisa meningkat sampai 160. Ya. Oke, nanti ini kita coba praktekkan sederhana dengan aktivitas yang bermacam-macam ya. Kita coba 2 menit untuk demonstrasi. Baik, yang kedua, nanti pertama ada peningkatan denyut nadi, yang kedua ada peningkatan stroke volume. Nah, ini kita membahas lagi terkait fisiologi manusia. Masih ingat apa itu stroke volume? Saya ingat, ya, itu volume sedenyut, Pak. Volume sedenyut. Oke, volume sedenyut. Ada lagi yang lebih panjang, lebih jelas ya, jelas. Stroke itu volume darah dalam 1 kali denyutan. Stroke volume ya, keduanya memiliki makna yang sama.
oleh jantung sekali. Ya, teman-teman sekarang harus memahami terkait dengan ada satu nah ini nanti kita nggak bisa mempraktekkan, tapi kita nanti bisa memprediksi sekali berikan kurang lebih dari 24 itu 60 sampai 80. Terus kalau saat latihan intensitas meningkat, bahkan bisa 2 kali lipat. Di sini bisa kita lihat saat kita istirahat ya, ini kurang lebih 75. Latihan, ya, kita lihat misalnya latihan 5 menit saja ya, 5 menit ini sudah sampai 110. Bahkan 20 menit bisa sampai 120. Ini peningkatannya 2 kali. Nah, ini nanti kita tidak bisa mempraktekkannya, tetapi kita sudah ya, untuk bisa kaitkan terkait dengan peningkatan tadi. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kardiovaskular respon adalah meningkatnya kardiak output. Jantung itu ya terjunut dan memompa. Apa teman-teman ada yang masih? Apa itu kardiak output? Dan tidak. Kardiak output itu volume darah yang dipompa oleh jantung selama 1 menit. Selama 1 menit. Oke. Di kardiak output itu volume darah ya yang dipompa oleh jantung, tetapi tidak 1 kali, tetapi 1 menit selama 1 menit. Teman-teman, di materi jantung dan juga darah fisiologika, apakah masih ingat dalam kondisi sekarang ini ya, istirahat normal itu kurang lebih stroke atau kurang lebih kardiak outputnya berapa liter per menit? Ada yang ingat? Ya. Untuk normal seperti yang istirahat itu bisa di 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 kondisi normal. Dalam kondisi latihan bagaimana? Bisa meningkat 5 itu berarti 4 kali lipat sampai 8 kali lipat. Selama latihan bisa meningkat sampai 20 kali. Di sini menurut kita lihat data ini atau beberapa pakar ini merupakan hasil kajian yang telah saya lakukan terkait dengan alat-alat ilmiah terkait dengan latihan. Dan latihan ini kalau kita latihan 10 menit saja dia sudah sampai 17 liter per. Oke, teman-teman, setidaknya kita sudah belajar terkait dengan respon adaptasi pada sistem kardiovaskular. Yang pertama tadi adalah peningkatan denyut nadi, kedua peningkatan stroke, ketiga peningkatan. Baik teman-teman, untuk membuktikan jadi perkuliahan kita tidak sekedar hanya teori, tetapi kita coba untuk buktikan apakah benar dan latihan itu bisa meningkatkan kerja jantung. Setelah ini kita coba praktekkan. Nanti kami mohon 3 mahasiswa mencoba nanti kita praktek dengan aktivitas atau olahraga tertentu. Kita nanti latihan 2 menit saja ya. Tapi sudah mengukur dulu tadi istirahat sudah kita gunakan data itu. Yang kemudian kita latihan 2 menit. Setelah 2 menit kita amati denyut nadi setelah latihan. Setelah itu nanti kita diskusi lebih lanjut. Siap? Siap. Baik, teman-teman. Ya, kita bisa bicara sebelah ya. Oke? Ya. Baik, teman-teman, kita sudah berada di lab kondisi fisik. Di sini ada beberapa alat yang nanti bisa digunakan untuk latihan. Nah, teman-teman nanti juga bisa melakukan latihan dengan beban tubuh sendiri ataupun body weight training, silahkan ya. Ini teman-teman saya minta untuk membagi menjadi 3 kelompok yang sudah disepakati. Ini saya berikan formnya. Yang pertama untuk kelompoknya Mas Zahid ya. Mas Zahid, untuk aktivitasnya yang akan dilakukan Tadi latihan gerakan Buddhis. ya, oke. Kemudian yang kedua Mas Tegar ya. Mas Tegar akan melakukan latihan apa? Tegar? Saya melakukan latihan pull up. Pull up. Oke. Kemudian yang terakhir Mas
Fatul. Ya, Mas Fatul akan melakukan latihan apa? Resisten training Pak. Oke. Baik, teman-teman. Sebelum kita latihan, kita pemanasan dulu ya. Nanti aba-aba dari saya ya 1 menit. Teman-teman bisa stretching dulu ya. Stretching dan nanti dilanjutkan dengan latihan selama 2 menit. Setelah itu kita langsung ukur denyut nadi selama 1 menit. Semua aba-aba dari saya. Teman-teman, aba-aba dari saya 1 menit. Silakan melakukan pemanasan terlebih dahulu. 1, 2, mulai. Baik, siap. Mulai. Aba-aba teman-teman dari saya 3, 2, 1, mulai. Baik, teman-teman, kita tadi telah mendemonstrasikan latihan selama 2 menit. Kita tadi sudah membagi menjadi 3 kelompok ya, dengan orang coba ada Mas Jahir, kemudian ada Mas Fatul dan juga Mas Tegar. Ya. Mungkin teman-teman bisa menyampaikan secara singkat denyut nadi istirahatnya berapa, kemudian denyut nadi setelah latihan selama 2 menit berapa. Ini dari Mas Jahir. Saya tadi dengan istirahatnya 70 per menit. Ya. Nah, setelah latihan tadi 150. 70 menjadi 150. Oke, kemudian Mas Fatul. Tadi saya sebelum latihan atau istirahat itu 64. 64. Ya, setelah latihan itu menjadi 93. Ini terakhir. Untuk saya menjadi istirahatnya tadi sebelum latihan itu 62 ya. Dan untuk menjadi setelah latihan itu 110. Ya. Berarti teori yang kita pelajari tadi bahwasanya pelatihan itu memberikan respon terhadap peningkatan denyut nadi itu benar. Tetap kita harus diskusi ya. Ada yang peningkatannya sampai 150, 90, 110. Ya. Meningkat, tetapi peningkatannya berbeda-beda. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau mendarat, kira-kira faktor apa saja yang meningkatkan perbedaan denyut nadi latihan? Ada yang ingin terang pendapat sekarang? Ya, jenis latihan. Oke, yang pertama jenis latihan. Tapi beda-beda ya. Jenis latihan kalau di fisiologi olahraga kan kita bagi ke antara aktivitas yang sifatnya aerobik dan juga anaerobik. Kemudian ada lagi teman-teman selain jenis latihan berarti ya, ya Mas Ed. Intensitas latihan. Apa? Intensitas latihan. Intensitas latihan. Intensitas latihan. Intensitas latihan itu berarti berat Latihan. latihan. Ya, kita tadi ada yang angkat beban ya, bebannya tertentu berapa kilo. Ya. Kita nanti kalau lebih lanjut belajar intensitas latihan itu salah satunya bisa dengan tadi, bisa dengan beban latihan itu nanti juga akan mempengaruhi dari peningkatan denyut nadi. Mungkin satu lagi ada yang mau mengucapkan pendapat sebelum kita akhiri perkuliahan pada latihan ini. Satu lagi dan selain jenis latihan, kemudian ada intensitas latihan. Tadi ada yang jadi tadinya 60 atau di bawah 60. Ya, berarti yang mempengaruhi adalah status atau tingkat kebugaran. Tingkat kebugaran itu juga akan mempengaruhi dari peningkatan denyut nadi latihan. Ya, seseorang yang terlatih itu nanti denyut nadinya bisa sampai denyut nadi maksimal.
Baik, teman-teman, mungkin ya, itu untuk perkuliahan fisiologi olahraga dengan materi respon dan adaptasi pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita akhiri, satu pertanyaan penutup yang mungkin saya berikan kepada teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih. Kenapa seseorang yang terlatih itu memiliki tinggi hati yang cenderung rendah? Pertanyaan yang bagus ya. Kenapa seseorang terlatih itu memiliki istirahat yang lebih rendah? Ya teman-teman, kita tadi sudah belajar terkait dengan kardiorespirasi. Ya, kita sudah belajar terkait dengan denyut nadi, stroke volume dan juga kardiologis. Ya, seseorang yang terlatih itu nanti pasti akan ada respon dan adaptasi pada sistem jantung. Nah sebenarnya pertanyaan ini lebih tepatnya kita ajukan di adaptasi, tetapi saya coba menjawab. Ya, nanti ketika kita latihan, jantung kita akan mengalami adaptasi. Adaptasinya apa? Ya, nanti bisa jadi volume jantungnya itu bisa meningkat, ataupun kekuatan otot jantung dalam memompa itu lebih kuat, sehingga stroke volume yang dipompa itu menjadi lebih besar. Ya, kita tahu kita tadi selama 1 menit cardiac outputnya 5 sampai 6 liter. Misalnya kita ibaratkan saja 5 liter. Ya, stroke volume normalnya kan di 70. Berarti 55.000 dibagi 70 kurang lebih denyutnadinya 70. Ya, kalau stroke volumenya sampai 100, ya, berarti 5.000 dibagi 100 hanya 50 denyut nadi. Secara konsep seperti itu ya. Kenapa seseorang yang berlatih itu denyut nadi istirahatnya lebih rendah? Itu ya, bisa diterima dan dipahami? Bisa. Baik, terima kasih teman-teman. Saya rasa untuk perkuliahan fisiologi olahraga pada siang hari ini dengan materi respon dan adaptasi latihan, utamanya pada respon sistem kardiovaskular setelah kita pelajari bersama-sama. Semoga sedikit materi ini bisa menambah wawasan teman-teman terkait dengan respon latihan pada sistem kardiovaskular. Terima kasih. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa syukur. Disilakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah fisiologi olahraga dengan materi respon dan adaptasi latihan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PD. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.